Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengundang narasumber yang akan bergabung sebentar lagi. Oke. Ini kita akan memulai acara. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial kali ini, yaitu Mas Riko. Halo semuanya, rekan-rekan YG UPN dan kakak-kakak dan mas-mas dan mbak-mbak. Saya harap semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan kali ini kita bertemu kembali dalam IG Live YG UPN yang akan berlangsung selama 1 jam. Kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial, yaitu Mas Riko. Jadi Mas Riko ini spesial banget, karena spesialnya apa teman-teman semuanya? Karena Mas Riko ini adalah baru banget, fresh graduate, baru fresh-freshnya kayak gini. Jadi kali ini spesial banget. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang masih di angkatan baru-baru ini pasti terwakilkan banget dong dengan judul di atas kayak gitu kan, yang dirasakan saat ini ya gitu kan. Emang sih, jadi IG Live IG UPN tuh membahas segala hal yang berkaitan dengan geologi yang ke depan akan memberi masukan, ada yang menginspirasi, ada yang memotivasi sebagainya. Yuk kita sapa langsung ke Mas Riko. Oke, Mas Riko, gimana Oke, kabarnya? Sehat? alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita eh saling kenalan dulu ya. Jadi kalau misalnya nggak kenal, kayaknya nggak asik nih. Oke, silakan Mas Riko kenalan dulu nih. Oke, terima kasih Mas Hasan. Mungkin lama tidak berjumpa ya. Mungkin sebelumnya sempat berkomunikasi, tapi lebih ke arah lewat chatting saja nih. Belum pernah tatap Iya, muka nih ya, Mas. Oke, mungkin selamat malam Mas Hasan. Selamat malam iya, juga selamat semuanya. pemirsa nih, Yagio UPN, pemirsa setia ya. Dan mohon izin juga Mas Mbak senior semua yang mungkin menonton video atau live IG ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riko Dwi Kurniawan dari Teknik Geologi Pangea ya, angkatan 2017. Asli saya dari Purwokerto, Banyumas, uh, orang ngapak seperti itu. Mungkin dari teman-teman semua nih ada yang ngapak atau enggak nih? Selamat malam juga nih warga ngapak. Seperti itu. Itu Mas. Oke, Mas Riko. Jadi Mas Riko ini barusan lulus ya, bener ya? Kalau boleh tahu nih lulusnya bulan apa nih? Terakhir yudisium itu di akhir bulan kemarin Mas, 30 September. Belum wisuda ini. 30 September. Tapi udah lulus ya, udah dinyatakan lulus tapi belum wisuda. Jadi benar Alhamdulillah. banget, alhamdulillah. Jadi kita ucapin dulu selamat kepada Mas Riko nih yang udah mendapatkan gelar ST ya, kayak gitu. Jadi tapi belum wisuda, kayak gitu. Udah ST tapi belum wisuda, catat ya, kayak gitu. Jadi emang perlu diwisuda dulu baru bisa apa secara official. Jadi Mas Riko ini dari Purwokerto ya, kalau itu dari. Ya, oke Mas Riko nih, kita nih setelah selesai yudisium nih, kan udah bebas nih ya, kayak gitu kan. Ya udah nggak ada beban skripsi kayak gitu kan. Mas Riko nih gimana nih perasaannya skripsi yang udah dilalui kayak gitu? Apakah menyenangkan atau B aja lah kayak gitu? Atau waduh berat nih kayak gitu, B-nya tuh berat kayak gitu. Gimana nih Mas? Kita kita bahas dulu nih skripsinya nih. Oke. Mungkin kalau dari dilihat dari segi skripsinya, mungkin ini hal yang cukup unik begitu, Mas, karena dilihat dari sebelum-sebelumnya biasa terkait kendala kemageran ya tanda kutip, nah ya kan setelah ambil data dari perusahaan, kemudian pulang ke rumah, nah di sini banyak uh, waktu-waktu kosong yang dimana sebelumnya dikejar terus untuk praktikum, terus ngambil data, akhirnya Hmm, dengan setelah ngambil data dengan waktu kosong itu lebih banyak bersantai.
seperti itu. Oke. Nah, dari bersantai di situ di rumah, saya Mhm. rasa wah kalau misal di rumah terus gini di zona nyaman nih, mungkin susah nih untuk ngejar skripsinya. Akhirnya kembali ke Mhm. Jogja lagi dan cari kegiatan baru gitu. Kemudian dari kegiatan baru di situ saya akhirnya memutuskan uh, cari lowongan pekerjaan lebih ke arah bisnis, Mas. Nah, Mhm. jadi disambi bisnis dan mengerjakan skripsi di situ. Nah, dari skripsi di sini mungkin kendalanya lebih ke arah pembagian waktu ya antara sebelumnya kita ngiranya banyak waktu kosong setelah Mhm. sudah dipangkas ya waktu kosongnya untuk mencoba bisnis, malah akhirnya skripsinya nggak dikerjakan. Nah, pada momen tertentu ini lebih ke 1 bulan yudisium Mhm. terakhir di apa informasikan sama pembimbing saya, Pak Dr. Insinyur Mhm. Jatmika Setiawan bilang, "Gimana nih progres? Mau selesai atau tidak nih? Segera selesai atau tidak?" Seperti itu. Terus kalau tidak ini saya keluarkan nih dari bimbingan saya. Nah, dari situ baru ke trigger nih. Jadi perlu acuan untuk yang lebih seperti itu. Akhirnya dari waktu kurang lebih 1 bulan setengah, alhamdulillah skripsinya bisa dikelarkan seperti itu, Mas. Luar biasa. Jadi luar biasa. Ternyata waktu yang diperlukan 1,5 bulan ya, beda dengan saya yang berbulan-bulan kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang luar biasa dari perjuangan dari Mas Riko nih. Jadi memang perlu motivasi ya ibarat ya. Jadi di dalam skripsi pun perlu ada motivasi dari diri sendiri dan pembagian manajemen waktu yang baik tentunya. Nah, jadi selama oke ya, kita udah selesai nih bicara skripsi ya. Jadi ternyata ada motivasi tersendiri juga dari diri sendiri. Nah, jadi selama udah kurang lebih nih ngerasain jenjang kuliah ya yang cukup lama gitu. Jadi gimana nih kesannya Mas Riko nih atau yang udah dialami Mas Riko sendiri nih melihat apa kawan-kawan mahasiswa sekarang kayak gitu. Kayak gitu. Apakah beda dengan angkatannya Mas Riko kah atau dari tahun ke tahun selalu meningkat atau bagaimana nih kayak gitu? eh, Gimana ya cara mendeskripsikannya mungkin akan sedikit berbeda seperti itu Mas karena dengan adanya pandemi ini hampir 70% dari kegiatan perkuliahannya semuanya hampir ke online namun 30% terkait praktikum dan lain-lain sekarang alhamdulillah udah offline. Mungkin perbedaannya lebih ke arah uh, ketika dulu angkatan saya ya masuk hampir semuanya kegiatannya offline. Nah dari kegiatan offline tersebut banyak kegiatan-kegiatan di luar akademik yang bisa apa ya lebih mengenal bagaimana jurusan kita seperti apa, kemudian organisasi apa yang di UPN yang ada seperti itu dan lebih mengenal bagaimana sikap diri kita sendiri terhadap dinamika di kampus seperti itu Mas. Mungkin yang sekarang kurang dirasakan yang saya lihat kemarin sempat berkunjung juga di akhir-akhir kemarin ngurus yudisium di kampus mungkin kurangnya interaksi antar mahasiswanya lebih ke mengerti dinamika sosial di dalam kampus itu sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, Mungkin. oke. Jadi memang karena kondisi ya. Jadi mahasiswa sekarang tuh lebih kurang dalam bersosialisasi mungkin ya seperti itu ya secara garis besar ya. Ya Ya, mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan insya Allah membaik lagi lah ya karena perkuliahan juga udah mulai ada yang baru ya gitu kan. Jadi sistem online ternyata masih dipertahankan kayak gitu kan. Jadi memang banyak dinamika baru ke depan nih yang belum bisa kita raba-raba nih ibaratnya. Oke, jadi selama perkuliahan ternyata itu yang dirasain dari perangkatan ya setelah Mas Riko lulus kayak gitu. Oke, dalam dalam perkuliahan kan kita di IAGI kan ada alumni corner nih ya. Ya Mas Riko ini sering banget nih pas waktu-waktu awal-awal tuh konsulnya ya bareng-bareng lah ya. Terus lambat laun bisa jalan sendiri nih luar biasa Mas Riko nih. Jadi di FYI aja. Jadi angkatannya Mas Riko tuh alumni corner yang paling banyak dan paling ibaratnya yang paling produktif ada kayak gitu dan yang paling mandiri juga. Oke, jadi menurut Mas Riko nih kan alumni ini banyak banget tuh yang berinteraksi dengan mahasiswa ya, terutama dengan panitia gitu. Ada nggak sih
segi positifnya kayak gitu kan. Ada nggak sih yang sampai bisa dibawa KP gitu, sampai bisa dibawa skripsi gitu, atau banyak banget lah manfaatnya atau gimana, apa biasa-biasa aja nih, jangan-jangan alumni corner nggak ngasihin apa-apa kayak gitu ya, hanya sekedar sharing ilmu atau apa gitu. Ada nggak nih yang masih menjalin komunikasi dengan mahasiswa kayak gitu? Ya silakan Mas. Ya, baik. Ini pertanyaannya cukup berat juga ini, Mas. Karena di pertanyaan tersebut hampir semua sudah pernah saya lakukan terkait Hmm. sebelumnya sebagai media ya, media lebih ke arah media penyaluran informasi itu antara alumni dengan mahasiswa. Nah, kebetulan di momen sekarang ya walaupun belum officially saya diwisuda seperti itu, tapi bisa dikatakan lebih sudah ke arah alumni. Nah, mungkin ini hal yang belum saya dapat nih ketika menjadi alumni, uh, bagaimana ke depannya. Mungkin sedikit bercerita. Jadi kalau masalah sebelumnya yaitu masih jadi mahasiswa, uh, hubungan dari alumni dengan kampus ataupun mahasiswa ini sangat bermakna seperti itu, Mas. Jadi sebelumnya yang awalnya alumni corner di periode-periode himpunan sebelumnya itu uh, tidak terlalu banyak atau kurang efektif. Uh, dengan kemarin periode saya di lebih intens lebih intens arahnya untuk saling berdiskusi. Nah, sebenarnya efek apa yang paling dominan yang dirasakan oleh kami adalah informasi seperti itu, Mas. Jadi dengan adanya kegiatan alumni corner di sini, interaksi antara mahasiswa dan dosen dan alumni di sini sangat terjaga. Dengan terbukti pas periode saya kemarin, kebetulan pergantiannya akhir-akhir periode saya itu digantikan ketua jurusan oleh Pak Jatmika. Di situ banyak peluang terkait kegiatan kedepannya seperti KPTA dan informasi-informasi perusahaan, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Nah, mungkin efek yang paling dirasakan kemarin itu ada beberapa kegiatan tugas akhir yang memang diinformasikan melalui alumni. Itu. Jadi yang kami rasakan adalah mungkin bukan ke arah kamu tak bawa nih, tapi bukan ke arah sana, tapi lebih ke informasi. Informasi apa yang kami dapat itu sangat banyak seperti itu, Mas. Mungkin ke arahnya lebih ke sana. Gitu. Nanti Oke. kembali lagi dari informasi tersebut kembali lagi ke mahasiswanya. Apakah dari mahasiswa ini kompeten atau tidak? Nah, itu yang mungkin nanti akan bersaing di kedepannya seperti itu, Mas. Baik, baik, baik. Jadi alhamdulillah ya, luar biasa ya. Ternyata ada juga nih jadi dampak positif ya terhadap teman-teman mahasiswa, yaitu baik dalam hal informasi atau segi positif lainnya. Jadi ternyata alumni corner tuh perlu dilanjutin lagi ya. Jadi zamannya Mas Riko tuh alumni corner satu belum selesai udah tanya lagi nih, alumni corner yang akan datang. Jadi benar-benar aktif gitu, mahasiswa itu benar-benar aktif mencari informasi dan menanyakan kayak gitu, yang dulu-dulu kayak gitu. Oke, nah semuanya kan udah nih di jenjang mahasiswa nih udah nih. Ya kan, jadi Mas Riko nih ibaratnya lulus di setelah pandemik dan masih pandemik berjalan nih kayak gitu. Nah, yang Mas Riko rasakan sekarang nih ya, kan udah oke lah, udah lulus nih. Nah, gimana nih Mas tentang informasi lowongan pekerjaan, peluang kerja sebagai fresh graduate, apakah yang didapatkan cukup atau masih yang Mas Riko rasakan nih, masih ada nggak sih teman-teman yang masih bimbang, saya nih fokusnya kemana kayak gitu kan, saya nih pengen daftarnya kemana kayak gitu, atau informasi yang didapat nih dikit sekali atau gimana gitu Mas, yang Mas Riko rasain. Tadi kan udah nih perkuliahan ya, sekarang saatnya nih kita menghadap ke depan lah ibaratnya kayak gitu. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Mas Hasan. Nah, ini juga salah satu Mhm. pertanyaan yang cukup berat ini ya. Jadi kalau ditanya terkait lowongan pekerjaan ya dan informasi apa saja yang pernah saya dapatkan setelah menjadi alumni atau setelah sidang,
sebenarnya banyak banyak informasi yang berdatangan seperti itu, Mas. Namun kembali lagi dari Hmm. informasi tersebut dari diri kita sendiri apakah yakin tidak ini untuk mengapply misal atau kompetensi Hmm. kita masuk tidak gitu. Dan kembali lagi dari berbagai informasi lowongan pekerjaan sebenarnya dari bidang-bidang tertentu juga banyak gitu loh. Apalagi yang sekarang saya dapatkan itu lebih ke arah batu bara, kemudian mineral. Nah, itu sangat banyak itu informasi tersebut. Mungkin dengan momen Hmm. seperti ini dari fresh graduate yang tanda kutip ya lulus di pandemik gitu ya. Dari segi diri sendiri sebenarnya uh, tetap pede-pede aja gitu nge-play dari informasi lowongan pekerjaan tersebut. Cuman Hmm. masih banyak kegiatan, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan. Mungkin lebih ke arah orang ini mampu tidak nanti setelah dapat informasi tersebut mengikuti tahap-tahap selanjutnya. Nah, jadi kalau dalam Hmm. diri saya sendiri sekarang posisinya masih belajar untuk ke arah ke sana gitu. Apakah dari informasi tersebut dapat saya serap, kemudian saya aplikatifkan itu di dunia pekerjaan seperti itu. Contoh sertifikasi dan lain-lain. Mungkin arahnya lebih ke sana. Oke, oke. Jadi informasi yang didapat dirasa sudah cukup baik atau masih kurang ini misalnya ya tadi kita masih kan bicara sertifikasi nih. Jadi Nah, teman-teman nih ya, teman-teman yang di mahasiswa atau teman-teman yang baru lulus tahu nggak sih sertifikasi itu apa aja gitu kan? Macamnya sertifikasi apa aja, bidang misalnya saya mau ngambil ini sertifikasi ini apa aja. Ada nggak sih semacam kayak career exploration kayak gitu? Jadi kayak kayak misalnya mahasiswa nih udah tahu nih karir yang akan datang selanjutnya ini seperti apa nih. Misalnya mau ke mineral, sertifikasi harus ini, udah lulus harus ngapain kayak gitu. Dan ibaratnya kita yang mengenal ada ya career exploration and plan ya ibaratnya ada seperti itu. Jadi apa udah mengalamin belum nih selama masa kuliah nih ada sebuah program seperti itu atau pemberian informasi yang benar-benar akurat atau ya biasa-biasa aja kayak gitu. Gimana tuh Mas? Yang udah Mas Riko lewatin kayak gitu. Kan ada banyak uh, nih kan ini mau ibaratnya ini mewakili teman-temannya Mas Riko nih. Jangan-jangan nggak semua ngalamin kayak gitu. Apa ya mungkin beda ya setiap orang tapi kita ambil rata-rata aja kayak gitu. Yuk, gimana Mas? uh, mungkin lebih ke arah apakah mahasiswa itu sudah siap kerja atau belum. Nah, itu mungkin yang Ya lebih seperti itu. ya, teman-teman fresh graduate di sini, kalau saya pribadi belum kepikiran sebelumnya ke arah sana. Ternyata ketika Hmm. sudah eh, sidang atau sudah lulus, eh, itu baru terasa apakah dengan kompetensi saya sebelumnya selama perkuliahan itu sudah siap diterjunkan langsung ke lapangan gitu, maksudnya lebih ke perusahaan gitu. Apakah sudah siap apa belum? Nah, itu mungkin lebih ke arah sana, Mas. Jadi apakah Hmm. kegiatan sebelum-sebelumnya itu ada nggak sebuah kegiatan yang arahnya nanti udah siap nih dicetak menjadi seorang sarjana yang sudah siap untuk dipekerjakan. Nah, kalau dari informasi-informasi sebelumnya banyak Mas terkait sertifikasi dan lain-lain. Namun banyak juga yang masih belum menganggap hal ini penting. Mungkin ke arah sana Hmm. Mas. Dan ditambah juga dari sertifikasi ini dengan budget yang cukup tinggi, kadang misal Hmm. main plan mungkin sertifikasi main plan atau mungkin ke K3 dan lain-lain ketika kita menjadi mahasiswa itu belum terbayangkan ke depannya apakah sertifikasi ini itu sepenting itu nantinya. Nah, itu Mas. Hmm. Mungkin penyadaran di sana yang belum mungkin seperti itu. Dan ditambah juga budgetnya yang cukup tinggi gitu. Jadi kita berpikir gitu kan, udah harganya mahal, apakah nanti ini ke depannya penting atau tidak? Nah, itu yang menjadi dilema Oke, gitu ketika menjadi mahasiswa. Itu, Mas. oke. Jadi nanti buat alumni yang
yang dengar ini, jadi mungkin nanti ada sesi khusus ya buat teman-teman yang lain yang udah ngerasain bagaimana sertifikasi itu buat mas-mas dan mbak-mbak gitu. Nanti silahkan menghubungi lewat DM atau menghubungi saya. Nanti mungkin perlu banget nih topik dibahas kayak gini. Penting gak sih buat adik-adik mahasiswa atau buat para fresh graduate kayak gitu. Oke, kita sapa dulu nih teman-teman yang lainnya yang udah nonton di IG Live ini. Udah banyak banget ternyata. Jadi kalau trafficnya sih tinggi ya kayak gitu. Jadi yang masih stay tune dengan kita, terima kasih banyak. Jadi ada banyak banget komen-komen yang udah berdatangan di sini, udah ada banyak banget. Wah udah nggak ke scroll, udah susah. Jadi buat teman-teman yang lainnya yang ingin menanyakan langsung kepada Mas Riko, jadi mau ditanyain apa nih, bisa langsung komen di IG Live ini, atau teman-teman bisa langsung ikutan juga berdiskusi tentang rasanya lulus kayak gitu kan. Mungkin zaman lulusnya mas-mas dan mbak-mbak dulu dengan sekarang tuh beda gitu. Jadi beda banget. Silakan juga bisa komentar langsung di IG Live ini juga bisa. Oke, yang lainnya yang mau bertanya silahkan langsung. Kita akan melanjutkan kembali dengan berbagai diskusi yang menarik. Oke nih Mas. Jadi kan kita kan sering banget ya dengar nih di mahasiswa tuh masih bimbang ya. Bener nggak sih yang Mas Riko rasain dulu tuh waktu selama kuliah, atau masih ngelihat teman-teman yang lainnya? Mungkin mungkin aja si A ya, si A itu dia asisten di apa di mineral kayak gitu. Ternyata kesempatan skripsinya nggak di mineral, ternyata di dalam suatu perjalanan tuh dia skripsinya ternyata di bukan yang berhubungan dengan mineral, mungkin di mitigasi bencana, atau mungkin di land gas, ataupun mungkin di yang sains yang lain kayak gitu. Ya. Nah, seperti itu, apakah pernah Mas Riko menemui teman-teman yang pada saat masuk kuliah gitu dia bimbang kayak gitu? Jangan-jangan dia nggak tahu apa itu geologi kayak gitu kan. Terus abis ini aku mau kemana kayak gitu kan. Jadi kayak terombang-ambing dengan ombak kayak gitu. Jadi ikut yang rame ikut sana, yang sepi ikut ditinggalin. Kalau enggak ya kayak kupu-kupu kuliah pulang kayak gitu. Jangan-jangan kayak gitu gitu. Sering banget tuh sih nemuin, apa udah berkurang kayak gitu tren seperti itu. Oke, silakan Mas Riko, gimana nanti? Uh, menanggapi hal tersebut, pada situasi angkatan saya dulu ya Mas, mungkin ceritanya biar Iya, lebih boleh, boleh. Lebih uh, real kayak gitu. pada masa ketika memang basic keluarganya tidak diarahkan gitu ya Mas ya. Jadi ketika Mhm. masuk ke UPN, kemudian mengambil jurusan geologi, teknik geologi, ketika masuk dan di masuk itu orang tersebut tidak direkomendasikan oleh siapapun, misal seperti orang tua, kemudian guru waktu di SMA, ini jadi lebih ke gambling gitu. Ah ya udah, yang penting apa dapatnya dulu. Nah itu masih ada banyak uh, apa orang-orang seperti itu mas, termasuk saya. Jadi mungkin lebih ke arah apakah cita-cita sebelumnya itu adalah nantinya adalah menjadi geologis atau bukan. Nah, banyak apa namanya fenomena-fenomena tersebut. Jadi masuk ke geologi nggak ngerti apa-apa, ini ngapain? Nah itu masih banyak mas sebenarnya. Nah, lebih ke arah mungkin first impression aja. Ketika searching di Google nih, banyak mesti pekerjaan salah satu pekerjaan teknik yang gaji tertinggi mesti keluar tuh. Salah satunya adalah teknik geologi. Mungkin arahnya lebih ke sana. Nah, mungkin momen-momen di fase tersebut itu akan terjadi gitu. Mungkin di semester 1 dan semester 2. Nah, itu menurut saya itu adalah pencarian jati diri, Mas. Jadi kalau saya sendiri dulu juga masih terombang-ambing juga waktu awal semester, apakah dengan apa yang saya pilih ini akan menunjang kesuksesan saya nanti? Nah, itu menjadi pertanyaan dan selalu dipertanyakan oleh diri saya sendiri. Nah, untungnya dengan momen Oke, uh, oke, oke. dulu sebelumnya itu Mhm. masih ke arah bisa berinteraksi langsung. Nah, dari interaksi langsung itu antar angkatan, antar kakak tingkat, adik tingkat. Nah, dari situ membuka pemikiran ke depannya. Seperti itu, Mas.
Oke. Jadi memang di fase di semester 1 dan 2 ya, benar-benar pencarian diri ibaratnya kan. Jadi mungkin buat alumni-alumni atau buat pihak-pihak akademisi mungkin perlu benar-benar intens nih di anak-anak di semester 1 dan 2 gitu. Jadi kegalauannya tuh nggak berjenjang kayak gitu kan. Jangan-jangan nanti kegalauannya bisa bersambung nanti di semester terakhir. Nah itu yang lebih repot nanti ya. Jadi setelah seharusnya kegalauannya itu dituntasin dulu di semester 1 lah itu kalau bisa tuh ya. Jadi semester 2 tuh udah tancap gas ya gitu sampai semester terakhir. Jadi benar-benar mateng lah ibaratnya ya keilmuannya, benar-benar mateng mentalnya ya gitu. Benar-benar mantep lah ibaratnya kalau lulus tuh benar-benar geologis ya gitu. Ya baik secara keilmuan maupun secara sikapnya kayak gitu. Jadi emang tolong banget ya. Jadi emang bener banget kalau misalnya tolonglah dipandu atau dibimbing atau di plan atau di uh, gimana lah di training atau gimana anak-anak di semester 1 dan 2 ya. Ya benar. Ini masukan penting nih buat mas-mas dan mbak-mbak alumni ya gitu. Jadi emang yang dirasain ternyata sampai sekarang masih ada ya kayak gitu ya Mas Riko ya. Jadi emang jenjang penguatannya tuh ternyata di anak-anak di semester 1 dan 2 ternyata gitu. Oke, luar biasa banget ya buat teman-teman semuanya. Kita udah dapat banget geologi berat, bikin kaget. Ada yang komen kayak gitu. Lalu selanjutnya banyak buat yang lain-lain. Jadi emang ini yang banyak banget nih yang dirasain dari para fresh graduate atau orang-orang atau teman-teman kita yang sedang lulus kayak gitu atau yang barusan lulus kayak gitu. Oke, ini masukan banget yang baik banget buat kita semua. Nah, baik Mas Riko. Jadi kan kita tadi udah tahu ya di mana sih poinnya uh, yang harus dibenahi ternyata di semester 1 dan 2 gitu. Nah, oke, sekarang kita tanya nih yang Mas Riko alamin nih tentang kemudahan dalam perkuliahan, lalu kemudahan dalam praktikum. Nah, yang sekarang dengan angkatan lainnya itu yang dirasain apakah semakin meningkat atau dari tahun ke tahun tuh sama aja gitu. Kalau angkatan saya dulu semakin meningkat ya gitu. Karena dengan lebih mudah ternyata. Jadi udah mulai dipermudah gitu. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Hasan. Eh, Mhm. Jika di compare ya, jika kegiatan praktikum di compare dengan angkatan saya, dari angkatan saya hingga sekarang kan udah dihitung terakhir masuk kan 2021. Jadi udah Mhm. sekitar 4 tahun ya, 4 tahun berlangsung. Dari tingkat kesusahannya masih sama Mas, jadi masih mempertahankan tradisi-tradisi yang sebelumnya pernah ada. Seperti itu Mas. Oke, oke, oke. Ternyata masih sama ya tingkatnya kayak gitu. Jadi masih bertingkat ternyata. Oke, oke buat teman-teman semuanya. Jadi yang masih ingin bergabung, yang ingin bertanya, silahkan kepada kita dari Mas Riko. Jadi kita emang bener banget. Jadi diskusinya itu tentang gimana sih yang dirasain para fresh graduate sekarang kayak gitu kan. Jadi teman-teman semuanya mungkin udah lulus mau ngapain, terus kok udah lulus sepi-sepi aja nih kayak gitu. Wah, apa udah nyoba bikin CV lah atau gimana lah ya, terus udah coba apply sana sini. Nah itu penting banget nih. Jadi teman-teman yang udah ngerasain uh, saat ini ya kita sharing-sharing aja di sini nih kayak gitu. Gimana nih Mas? Kita bicara nih ya. Kita kan udah tadi udah lulus juga, terus udah itu dalam pembekalan nih ya, pembekalan menghadapi dunia kerja, apakah pembekalannya cukup atau masih banyak yang perlu ditambah kayak gitu kan? Bagaimana Mas Riko menyusun CV-nya, lalu bagaimana uh, bagaimana um, menjalin komunikasi dengan senior, bagaimana membuat networking, gimana itu Mas? Apakah udah ada dari pihak alumni atau pihak university yang udah mencoba kayak gitu, atau misalnya Mas Riko sendiri mungkin bergabung dengan course-course yang lain di luar kan ada banyak banget ya gitu.
Oke, silakan Mas. Eh, Mungkin sebelumnya, sebelum ke tahap antara menjadi mahasiswa dan setelah lulus menjadi mahasiswa atau udah Mhm, menjadi sarjana, dari saya pribadi Mas itu sangat berbeda ya. Jadi ketika kita menjadi mhm, mahasiswa lebih ke arah bagaimana saya lulus, bagaimana kompetensi apa yang harus saya tingkatkan untuk di dunia mhm, kerja. Dan masih banyak uh, mahasiswa yang sebenarnya nggak ngerti gitu ke depannya setelah lulus kompetensi apa yang harus tercapai. Nah itu mhm, sedikit kaget juga dari pribadi dari saya sendiri. Ternyata ketika yang saya omongkan tadi, ini setelah lulus menjadi sarjana, ternyata di dunia kerja banyak informasi lowongan kerja yang mengharuskan paham ini, paham mhm, apa dengan ketentuan pemahaman khusus gitu, misal seperti bisa uh, apa namanya desain main plan, kemudian ada uh, hal-hal lain yang membutuhkan mahasiswa itu berkompetensi di arah sana. Nah, ketika menjadi mahasiswa, kita lebih fokus bagaimana praktikum itu bisa berjalan, kemudian mhm, pelajaran juga masuk ke dalam pikiran kita, ditambah lagi bagaimana kita bersikap sosial. Nah, menurut saya sendiri dari kegiatan di mahasiswa, menurut saya sendiri itu adalah momen, momen di mana kita bisa lebih mengenali diri sendiri. Apakah nanti ke depannya dengan situasi apa di dunia kerja ya sebagai seorang geologis itu seperti apa. Nah, mungkin hal yang saya dapatkan gitu Mas sebelumnya sebelum menjadi alumni itu ya. Itu adalah bagaimana mengenali diri sendiri. Apakah saya itu orang yang seperti apa? Kemudian ketika di mhm, pressure itu saya seperti apa? Itu mungkin momen momen saya sendiri gitu untuk mengerti gitu. Apakah uh, kompetensi diri saya itu udah sampai mana. Nah itu yang saya belum raih adalah ketika sudah memasuki fase ini baru sadar bahwasanya kegiatan-kegiatan seperti sertifikasi kemudian hal-hal lain yang lebih ke sifat siap kerja nah, itu yang belum saya gapai mungkin itu mas. Nah jadi momen oke. sekarang saya lebih mengarah ke sana dengan menunggu ada informasi lain saya mencoba untuk mencoba hal-hal baru di dunia yang nantinya akan saya kejar seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi, jadi ada gimana ya ibaratnya, ada jeda lah ya. Jadi, satu hal pengen kompetensinya tercapai gitu kan. Satu hal disibukin sama kuliah dan praktikum kayak gitu. Nah, pertanyaannya kompetensinya kecapai nggak nih kan kayak gitu kan. Nah, itu yang masih jadi masih di awang-awang nih kayaknya tuh. Jadi seperti itu tuh yang dirasain fresh graduate sekarang. Oke, oke, udah dapat nih clue-nya nih. Jadi seperti itu ya garis besarnya. Oke. Oke nih ada banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Nih, oh ya Mas Riko lebih cepat dapat kerja apa cari yang ideal dulu baru kerja Mas? Kayak gitu. Nanti dulu kita kita tampung dulu ya. Oke, pertanyaannya bagus banget nih kayak gitu. Oke, selanjutnya ada yang tanya soal skripsi juga nih. Mas Riko dulu pernah bingung nggak waktu baca judul skripsi punya orang yang dibaca judulnya dulu ternyata. Ya oke. Nah, terus bagaimana sih nentuin sebentar tadi nentuin judul gimana Mas? Terima kasih. Jadi terus Mas Riko bagaimana cara nentuin judulnya? Oke, ini dari Mbak Dita. Oke, selanjutnya mode engkau yang lain. Oke, mungkin itu dulu aja ya yang lainnya. Ada tekanan buat cepet kerja nggak Mas? Kayak gitu. Ada juga yang nanya kayak gitu. Oke, yang lainnya mungkin yang masih ingin bertanya atau live aja langsung di kolom komen. Nah, jadi ada yang bilang geologi itu berat kayak gitu kan dan lain sebagainya. Ya kita kita coba dulu nih bahas satu-satu nih.
Nah, kalau Mas Riko sendiri nih, sebagai fresh graduate, pilih yang cepat kerja atau pilih yang ideal kerja kayak gitu? Nah, itu menjadi Ini pertanyaan buat fresh graduate nih. Ya, karena uh, kan di persimpangan nih harus ditentuin kayak gitu kan. Oke, silakan Mas. uh, Ada yang bertanya. kalau dari jawaban saya, lebih cepat bekerja, namun dengan ketentuan pekerjaan itu masih layak dan masih masuk dalam kriteria saya. Dan ketika itu diambil, itu bisa menjadi suatu pengalaman ya buat batu loncatan ke jenjang yang lebih baik atau perusahaan yang lebih baik sesuai dengan idealis sebelumnya. Seperti itu, Mas. Oke, oke. Luar biasa nih prinsipnya. Maju geologi kalau kayak gini ya. Oke, luar biasa aja. Oke, selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi nih, yang bagaimana sih Mas nentuin judul skripsi ya gitu. Terus pernah bingung nggak kayak waktu baca skripsinya orang kayak gitu. Maksudnya bingung mungkin judulnya ini isinya ini kali ya, atau judulnya A ternyata yang dibahas B, kesimpulannya C gitu. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya judul skripsi ya, judul Mhm. itu mewakili dari semua apa yang kita tulis kan. Nah, jadi judul ini bagaimana ya kan caranya? Bagaimana cara Mhm. menentukan judul? Nah, kalau dari pengalaman saya, bagaimana menentukan judulnya? Ya diawali dari latar belakang, latar belakangnya seperti apa, kemudian rumusan masalahnya seperti apa, dan tujuan yang akan kita capai itu apa. Nah, nanti dari faktor-faktor ini kita tentukan dan disimpulkan menjadi sebuah judul yang sesuai dengan tiga faktor tadi. Mhm. Seperti itu, Mas. Nah, terus pertanyaan kedua itu, apakah ketika baca skripsian orang lain itu bingung atau tidak gitu. Kadang ada beberapa yang bingung, namun ketika coba di Nampaknya kita ada like teman-teman semuanya. Kita masih nunggu koneksi dengan Mas Riko. Semoga koneksi connect lagi. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi kita udah bahas banyak banget tentang apa sih yang dirasain fresh graduate sekarang kayak gitu kan. Jadi lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Jadi ada banyak banget faktornya. Oke, kita ternyata live kita coba invite lagi. Oke. Oke, kita coba invite lagi. Ya, jadi lebih kurang seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih ingin bertanya atau masih ingin membahas lebih dalam tentang apa yang dirasain teman-teman para fresh graduate, silahkan bisa langsung komen di bawah ini. Oke, Mas Riko, silahkan dilanjutkan tadi saat membaca skripsinya orang kayak gitu, ada rasa bingung atau enggak kayak gitu. ya, terima kasih Mas. Maaf ini sinyalnya tiba-tiba hilang. Iya, emang Jadi kita udah maklum. ya, Oke, jadi silahkan. ya baik. Jadi apakah ketika kita baca skripsian orang itu bingung atau tidak? Gitu ya. Mhm. Ada dua sih Mas yang ada dua hal ya yang saya pernah lakukan dan saya ngalamin gitu ya Mas ya. Mhm. Pertama bingung, bingung karena isinya terlalu berat. Yang Mhm. kedua bingung karena yang disampaikan Mas Hasan tadi judul dan isinya kok nggak nyambung gitu. Nah itu Mas. Oke. Jadi momen yang Oke. terlalu yang berat ya memang isiannya berat. Kadang ada hal-hal yang ilmunya tidak tersampai gitu, tidak sampai ke sana seperti itu Mas. Oke, oke. Oke, terima kasih. Jadi ada banyak banget yang memang hal demikian kayak gitu. Makanya kita perlu banget ada ya dosen pembimbing sama dosen wali ya gitu. Yang dimana kita bisa berkonsultasi dengan baik kayak gitu. Ya sering-seringlah berkonsultasi dengan dosen wali dan dosen pembimbing tentunya.
Oke, jadi kita udah bicara ini, itu kan tadi semua udah masuk ke ranah hard skill ya ibaratnya nih. Nah sekarang nih Mas, bagaimana sih pembekalan soft skill-nya ya gitu kan? Kan kita kan dituntut juga nih kan, kompetensinya itu kan ada banyak nih, penguasaan hard skill-nya, ibaratnya ke geologiannya, yang masih kompetensinya masih di awang-awang kayak gitu, masih dirasa masih wah, kayak gitulah. Nah, sekarang kita bicarain soft skill nih. Karena banyak banget nih faktor yang menjadikan kita tuh success story-nya tuh beda-beda kayak gitu kan. Ya, kita bagaimana nih Mas? Apakah selama kuliah ini ada pembekalan soft skill nih yang udah dilakukan teman-teman alumni atau yang udah dilakukan teman-teman semuanya atau teman-teman nih banyak aktif di luar nih untuk mencari soft skill ya kan soft skill ada banyak banget ya jadi bisa leadership penguasaan bahasa asing lalu manajemen lalu banyak banget. Oke, silakan Mas Riko gimana nih tentang soft skillnya gitu. Oke, terima kasih Mas Hasan. Terkait soft skill di sini berarti lebih ke arah kompetensi diri ya. Jadi bukan lebih ke kayak penguasaan software dan lain-lain ya. Lebih ke diri ya. Mhm. Nah, jadi ketika berkata terkait diri atau bicara tentang diri, sebenarnya kampus sudah menyediakan dari awal menjadi maba hingga berproses di dalamnya, berdinamika di dalamnya hingga menjadi seorang sarjana. Nah, kampus sendiri sebenarnya dari awal maba sudah memfasilitasi itu dengan adanya organisasi-organisasi yang ada di dalam jurusan itu, seperti mungkin himpunan, kemudian KSN, kelompok studi mahasiswa. Nah, dari proses di sini banyak pencetakan-pencetakan soft skill yang ada seperti itu. Ini lebih ke arah sebenarnya yang lebih dipertanyakan adalah apakah diri kita itu mau untuk terjun ke sana atau tidak. Karena dari jurusan kita sendiri bersyukur, saya juga bersyukur masuk ke teknik geologi karena di dalamnya sendiri memang banyak orang hebat dan uh, fasilitas terkait soft skill-nya pun sangat banyak. Itu Mas, mungkin jika ditanya terkait soft skill diri, udah memang sudah disediakan Oke, sendiri dari jurusan dengan adanya jadi tergantung dari organisasi-organisasi. kemauan ya. Mhm. Oke. Jadi eh, jadi kata Mas Riko tadi itu tergantung kemauan sehingga bisa membentuk kemampuan kayak gitu ibaratnya ya. Jadi memang benar banget. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget nih ini yang digalawersin nih orang-orang nih, nih Kak. Ini pasti dirasain semuanya ini. Nih ya dari Mas Robert nih. Mas lebih fokus ke yang peluangnya besar atau fokus sesuai keinginan atau ini bicara passion juga ternyata waktu masih mahasiswa dulu apa pernah sih menyusun rencana buat ke depan kayak gitu apakah sekarang berjalan sesuai rencana nggak Mas kayak gitu nih ya jadi ada banyak banget nih bener banget jadi ada banyak banget teman-teman mahasiswa nih bingung nih antara lihat yang peluangnya besar atau ikutin passionnya dia kayak gitu geologisnya arahnya kemana kayak gitu kan atau terus pernah nggak sih rencanain waktu kuliah kayak gitu sesuai rencana enggak kayak gitu ya emang perlu banget ya Mas Riko ya jadi merencanakan jenjang ke depan tuh seperti apa jadi ini udah bicarain career exploration and plan nih ibaratnya jadi pilih yang peluangnya besar atau sesuai dengan keinginannya nih. Jadi gimana nih Mas Riko nih? Dulu kan udah ngelewatin nih. Nah, udah sesuai nggak nih Mas dengan rencananya dulu nih? Oke, terima kasih Mas Hasan. Oke. Okay. Jadi jika tanya seperti itu, kembali lagi ke tujuan yang paling jauh sebelum berbicara itu semua, yaitu di Mhm. semester 1 dan 2. Nah, di masa semester 1 dan 2 ini adalah yang saya katakan tadi menjadi pencarian jati diri. Apakah Mhm. nanti jangka panjangnya ketika menjadi mahasiswa di sini, ketika nanti lulus, saya akan bekerja di mana, jadi geologi seperti apa. Nah, itu yang harus dicari. Jadi
kita build dulu di semester 1 sama 2 tujuan jangka panjangnya itu apa. Kemudian nanti di semester seterusnya adalah pencarian terkait yang kita susun di awal, tujuan di awal itu apa sih yang mendukung di sana. Misal kita contohkan, misal di semester 1 dan 2, kalau saya pribadi itu lagi galau-galaunya, apakah geologis ini atau jurusan yang saya ambil ini bisa membawa kesuksesan saya nanti. Nah, tujuan dari saya sendiri waktu itu gitu. Ya, apapun perusahaan nanti atau apapun kerjaku nanti, paling nggak harus linear dengan apa yang saya ambil sekarang, yaitu geologi. Di entah nanti perusahaan mineral, batu bara atau oil and gas. Nah, itu intinya terserah lah nanti itu dari 4 itu mana yang bisa saya raih nanti. Tapi jangka panjangnya di itu. Nah, kemudian di semester setelahnya, aku berpikir dengan apa yang saya rencanakan itu, apa sih yang bisa menunjang di situ selama saya kuliah. Tuh, akhirnya saya melihat diri saya sendiri, mengenali diri saya sendiri, oh saya lebih tertarik ke struktur nih. Akhirnya mencoba mendaftarkan diri ke struktur. Nah, kemudian alhamdulillah itu juga tergapai. Kemudian oh kalau misalnya secara akademik aja mungkin kayaknya kurang nih. Nah, coba aku gali lagi potensi diri seperti apa yang bisa saya kembangkan gitu. Akhirnya mencoba mendaftar ke KSM, kemudian ke himpunan, nah, seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan apakah sekarang sudah diraih atau belum? Mungkin gelar sarjananya sudah, namun untuk real hidupnya atau dunia nyatanya, ini kita tunggu nanti ke depannya apakah sesuai atau tidak. Ya semoga tetap apa yang dipengenin tercapai. Oke, itu tadi ya pertanyaannya udah dijawab dari Mas Riko sendiri. Jadi memang apa ya? Jadi memang banyak banget challenge-nya gitu. Baik itu di saat menjadi mahasiswa, saat fresh graduate, ataupun saat nanti di dunia kerja nanti. Jadi memang banyak banget yang perlu ditingkatkan kemampuan diri. Jadi memang perlu banget. Jadi memang benar banget apa yang dibilang dari Mas Riko itu sendiri. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Riko. Jadi memang ibaratnya nggak perlu terlalu khawatir ya ibaratnya. Jadi benar-benarnya itu yang penting kita udah usaha, berusaha membuat rencana, ya udah hasil serahin aja kayak gitu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa gitu. Ya udah tenang aja kayak gitu ibaratnya. Yang penting kita udah step-stepnya tuh udah dilalui lah ibaratnya. Kalau misalnya dalam penulisan metodologinya udah bener dulu kayak gitu kan, hasil atau kesimpulan ntar dulu kayak gitu sesuai hipotesa atau enggak kan kayak gitu. Jadi itu benar banget. Nah ini ada lagi nih pertanyaan yang menarik nih, makin seru aja nih. Jadi emang kayaknya udah banyak banget nih teman-teman yang itu. Ini dari Mas Agustian nih. Oke. Untuk menjembatani fresh graduate dengan dunia kerja, apakah perlu semacam program mentorship? Semisalnya dia akan program mentorship dengan apa nih? Dengan para alumni begitu, Mas. Nah, oke. Nih, ini juga yang perlu nggak sih nih, Mas Riko nih? Diadain semacam program mentorship kayak gitu kan. Jadi kayak punya mentor kayak gitu ya. Ya, fresh graduate itu pasti juga ngalamin ya kayak gitu. Kayaknya gue perlu mentor. Kayak gitu kan dia. Jadi ini pasti banget dialamin para fresh graduate yang mau masuk dunia kerja atau bahkan yang akan lulus kayak gitu kan. Ada nggak sih kayak gitu, perlu nggak sih kayak gitu? Makasih Mas kayak gitu. Nah gimana nih Mas Riko sebagai fresh graduate yang dirasain, perlu nggak sih Mas mentor di dunia kerja kayak gitu? Oke silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Hasan. Kalau saya pikir itu sangat perlu, Mas. Karena pada faktanya menjadi mahasiswa dan siap menjadi praktisi itu sangat berbeda. Dan itu yang sempat saya kagetkan juga ketika
menjadi mahasiswa adalah fokusnya gimana cara lulus, bagaimana uh, pengalamannya banyak di dalam perkuliahan, entah itu nanti ikut perlombaan, ikut proyek dosen dan lain lebih ke segi keilmuan. Nah, setelah Hmm. menjadi lulus sarjana, nah dunia yang berbeda gitu. Kalau yang saya lihat itu sangat berbeda, sehingga menurut saya sendiri sangat perlu adanya kegiatan mentoring tersebut seperti itu, Mas. Nah, nanti lebih ke arahnya mungkin lebih ke arah mentoring apa yang setelah Anda lulus, atau mungkin mentoring ini dilakukan sebelum lulus ya, atau mendekati dari kegiatan yudisium atau mungkin sidang dan lain-lain. Intinya lebih ke arah apa yang perlu dipersiapkan, dan uh, ya ini lebih ke arah apa yang perlu dipersiapkan setelah nanti lulus gitu. Hmm. Tuh, mungkin dari beberapa alumni corner sebelumnya itu sudah mewadai gitu. Seperti contoh kayak pembuatan CV. Nah, itu mungkin Hmm. hal yang simple tapi cukup membingungkan bagi orang yang belum ngerti bagaimana pembuatan CV yang baik dan benar versi perusahaan. Nah, seperti itu, Mas. Mungkin lebih di nantinya dengan mentoring ini bisa dikembangkan lagi ke arah lainnya. Seperti kalau misal ingin di bidang mineral, itu harus bagaimana, sertifikasinya apa, atau yang lainnya, seperti itu sih, Mas. Lebih ke arah praktisi nantinya. Hmm. Seperti itu. Jadi emang Perlu, sangat. perlu banget ya. Jadi buat masukan buat para alumni juga, para teman-teman semuanya, emang jadi kayaknya bagus banget ya, misalnya kayak misalnya ada alumni corner atau program nggak perlu mentoring person to person ya, jadi secara keseluruhan aja. Jadi misalnya kayak tadi pembuatan CV, terus mungkin buat teman-teman yang benar-benar pengen fokus di mineral, nah terus datengin satu ibaratnya alumni atau senior ya, jadi kayak mentoring kayak gitu ya, step by step kayak gitu ya, sampai benar-benar jadi geologis yang di mineral kayak gitu kan. Jadi nah kalau misalnya pengen di bencana, datengin ahli bencana yang gimana sih cara dia menjadi ahli bencana kayak gitu kan, geologis yang benar-benar fokus di bidang bencana kayak gitu, kesempatannya di mana aja, peluang kerjanya bagaimana, itu karyanya keren banget emang, bagus. Jadi emang perlu banget sih program mentoring itu. Jadi nggak perlu person to person, tapi secara general aja cukup kali ya untuk membuka wawasan teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa sih kayak gitu udah diadain di antara tengah-tengah semester kayak gitu. Jadi supaya jenjangnya tuh KP-nya perlu di mana, gitu, deskripsinya bagaimana. Yang tidak juga menyampingkan ya apa kuliah yang lain, sehingga kompetensinya tuh benar-benar puas ya gitu, tercapai gitu. Kayak gitu. Oke, luar biasa. Jadi bermanfaat banget ya, Mas, diskusi kita ada malam kali ini. Semoga banyak banget yang kita bisa realisasikan atau kita bisa selesaikan di alumni corner atau di bidang akademiknya. Oke, ini buat Mas Riko nih, sebelum kita closing nih, ada pesan atau pesan nggak nih buat para teman-teman atau seangkatan Mas Riko atau teman-teman semua yang fresh graduate kayak gitu? Oke, silakan Mas Riko, pesannya gimana nih? Terima kasih, Mas Hasan. Mhm. Uh, Pesan ya, berat banget nih pesan. Iya, jadi Jadi uh, kalau dari saya sendiri, uh, tetap fokus apa mhm, yang dicita-citakan, mhm, gali potensi diri sedalam-dalamnya, mhm. dan tingkatkan potensi itu menjadi sebuah kenyataan Oke, dan meraih. Nah, itu sih, oke, Mas. luar biasa sekali itu tadi teman-teman semuanya, stay fokus, stay positif dan lain sebagainya. Oke, itu tadi pesan dari Mas Riko yang luar biasa. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Mas Riko atas waktunya berdiskusi. Jadi benar-benar kita tuh menghadapi real gimana sih yang dihadapi dari fresh graduate dan bagaimana cara meraih kompetensinya itu yang masih tanda kutip itu. Oke, terima kasih semuanya kepada para teman-teman yang udah nonton di IG Live. Ya, kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan berbagai narasumber yang berbeda, dengan topik yang menarik lainnya. Saya undur diri dan sekaligus Mas Riko juga
undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.